pengarang kitab menjelaskan ya dengan redaksinya di sini al hadis rabi wal ishrun, hadis yang ke-24. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-24 ini datang riwayatnya dari sahabat Anas bin Malik. Semoga Allah memberikan keridhaan buat Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Anas bin Malik, kemudian beliau dapat langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa Rasulullah? Idza kana yaumal qiyamati, apabila telah terjadi hari kiamat, nada munadin, nanti ada yang manggil-manggil. Ya, jadi nanti tuh kalau udah terjadi hari kiamat ada yang manggil-manggil tuh. Nada munadin, munadin asalnya munadiun gitu. Ini namanya isim mankus. Ya, iyanya dibuang. Kenapa? Lil khiffah, supaya ringan. Orang Arab kalau baca munadiun berat. Kata orang Arab, orang Cidodol sebenarnya kagak ya. Ya, munadiun ya bisa kita mbak. Ya, cuma karena kita belajar bahasa Arab ya udah, kata orang Arab berat ya kita bilang berat lagi. Ya, munadiun berat gitu. Kemudian dibuang iyanya. Jadi munadin, makanya ditanwinin. Nah, tanwinnya itu ya namanya iwad anil ya'i, pengganti daripada ya yang dibuang. Ya, munadin. Ya, nanti kalau ada alif lam kembali lagi ya-nya al munadi. Tuh. Cuma kalau ropa tetap nggak mau dia, al munadiyu nggak boleh dia. Ya berat menurutnya. Jadi al munadi. Kalau nasab, nah itu dia ringan. Ya makanya dibaca ro'aitul munadiya. Nah begitu. Nanti kalau jar sama lagi, marartu bil munadi, nggak mau bil munadiyi. Nah itu berat menurutnya. Begitu ya, namanya isim mankus. Ya, ada isim maksur lagi. Ya, seperti al-fata, ja al-fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Nah itu namanya isim apa? Isim maksur. Kalau ya ja al munadi, ra'aitul munadi, marartu bil munadi, itu isim mankus namanya. Nah, ingat-ingat waktu kita lagi belajar ilmu nahwu ya. Ya, dulu belajar ilmu nahwu ya Bapak Ibu ya. Iya, apalagi ini pondok. Ya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Nah, baca qala Muhammadun kan dulu ya. Iya, nah itu kita ingat-ingat kembali terkait tentang ilmu nahwu ya. Jadi nanti apabila terjadi hari kiamat ada yang manggil-manggil tuh. Nah, ada munadin, ada yang manggil-manggil. Gimana manggilnya? Nih seruannya. Ainal muraun, mana orang-orang yang ria? Tuh dicari orang yang ria. Ya. Terus yang kedua, wa ainal mukhlisun, mana orang-orang yang ikhlas? Tuh orang yang ria dicari, orang yang ikhlas juga dicari. Ya, seperti itu, karena memang orang ibadah ya di dunia ini tidak lepas dari dua. Ada yang ria, ada yang ikhlas. Tuh. Makanya kita disuruh yang ikhlas. Kalau kita beramal ikhlas, mudah-mudahan nanti dikasih ganjaran pahala sama Allah. Tapi kalau orang yang beramal ria, nanti disuruh minta am yang diriain. Ya, waktu itu dia ngasih sumbangan. Ya, tujuannya apa? Supaya dicoblos. Ya, namanya begitu. Nih gue kasih sumbangan, nggak usah banyak-banyak dah. Ya, 100 juta aja. Ya, begitu. Tujuannya apa? Supaya ya nanti dipilih. Nah, itu nanti dia walaupun nyumbangnya gede tuh 100 juta, ya kagak ada pahalanya. Itu ria namanya. Ya, begitu. Jadi karena pengen dapat kedudukan. Jangan. Iya, repot ngasih ya apa? Ngasih karpet ke musola Darul Masito. Ya. Kemudian ya tujuannya supaya pada milih ntar dia dapat, kagak dapat, ditarik lagi.
Ya, ini karpet Darul Masito mana diambil lagi Ustaz? Ya, nah itu udah jelas, masya Allah. Jadi kita apapun yang kita lakukan harus ikhlas. Sekarang banyak orang baik Bapak Saudara. Ya, sekarang banyak orang baik. Ya, terdatang ke rumah Bapak dah. Ya, ngasih sesuatu. Tuh, terima nggak? Kata Bapak terima aja. Iya. Orang dikasih katanya. Nah begitu. Ya. Ntar akhir-akhirnya ya kalau kagak nyoblos aja kagak enak tuh. Gitu dah tuh. Emang apa kagak enak? Dia ngomong bininya dah. Habisnya dia udah ngasih mulu. Nah begitu. Jadi repot Bapak Saudara. Ya, jadi ini ya ada orang yang ria, ada yang orang ikhlas. Jadi di dunia ini cuma dua. Ya, ada yang ria, ada yang ikhlas. Ini semuanya adanya di hati. Ya, nggak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh menuduh lu, ya ikhlas lu ria lu, nggak bisa. Ya, semua adanya dalam hati. Tinggal kita dah. Ya, kita yang punya hati ayo jaga supaya hati ini tetap bersih, supaya beramal lillah, mengharap ridho Allah. Nah ini lagi diajarin kita. Ya, ini lagi diajarin. Jadi nanti ada hadis ya pada saat terjadi di hari kiamat nanti ya ada yang manggil-manggil, ainal muraun wa ainal mukhlisun. Mana orang-orang yang ria, mana orang-orang yang ikhlas. Nah, seperti itu. Nanti yang ria, ya. Nanti yang ikhlas saya. Begitu otomatis udah tahu masing-masing. Ya, udah nggak bisa dibohongin. Ya, yang di sini ria, ya di sana nggak bisa ngaku ikhlas. Yang di sini ikhlas, ya di sana nggak mungkin dimasukkan, dikategorikan dalam kategori dia ria. Itu udah pasti. Ya, itu semuanya yang tahu Allah terkait tentang hati manusia. Kalau kita nggak tahu, kita sih harus husnuzon. Udah tanamkan prasangka yang baik. Nggak boleh nuduh-nuduh, nggak boleh. Nanti kita jadi dosa. Nah begitu, udah kita harus selalu husnuzon sama siapapun juga. Ya, jangankan sama teman, sama lawan aja husnuzon juga. Nah begitu. Lawan apa? Lawan politik maksudnya. Nah begitu. Kan sekarang udah mulain ya. Ada yang berteman karena satu politik. Ada yang kelihatannya wah bukan ya sama-sama nih lawan gua nih dia. Nah begitu. Ya walaupun kagak disebutin gitu. Ya kan pasti itu. Ya, tapi kita harus husnuzon. Kita harus tanamkan prasangka yang baik ya kepada siapapun. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dipanggil tuh Bapak Ibu Saudara, ya lalu kata Nabi, "Kumu, bangun kamu." Nah, disuruh bangun kita. Ya, mungkin tadinya dia lagi duduk, suruh bangun. "Kumu, ayo bangun kamu." Wahatu a'malakum, dan ambillah amal-amal kamu. Wa khuzu ujurakum, kemudian perolehlah ganjaran-ganjaran pahala yang kamu ya dulu laksanakan. Min sayyidikum, dari sayyidnya kamu, dari pemimpinnya kamu. Kalau kita ya dulu berharap minta ganjaran pahala sama Allah, ya dapat ganjaran pahala dari Allah. Kalau kita dulu beramal karena tujuannya pengen dipuji sama si A, ya minta nanti pahala sama si A. Kalau kita melakukan amal-amal kebaikan karena pengen dipuji sama si B, ya minta nanti sama si B. Nah begitu. Masing-masing itu yang dikatakan huzu ujurakum min sayyidikum, dari pimpinan kamu masing-masing. Nah disinilah makanya kita kalau beramal semata mengharap ridho Allah. Udah Allah aja dah Allah. Ya, masalah yang lain-lain itu nanti Allah yang gerakkan. Nah, sampai begitu. Sampai kita baca surat Waqiah aja tujuannya lillah ta'ala, perintah Allah. Udah, masalah rezeki Allah yang ngatur. Ya, saya mau baca Waqiah biar rezeki saya banyak. Tuh, entar kalau rezeki enggak banyak, Waqiahnya lupa. Udah baca Waqiah sengaja tiap hari, ternyata nggak dikasih juga rezeki gue masih begini-begini juga, ya berarti bohong tuh. Nah
Jadi begitu dia suudzon. Baca selawat tiap malam udah 1000 kali. Katanya kalau baca selawat 1000 kali rezeki gampang. Saya masih susah juga. Tuh disalahin selawatnya. Karena ukurannya dunia. Makanya saya nggak mau begitu. Ya, kalau baca selawat 1000 kali udah baca aja. Baca. Ya, masalah nanti rezeki itu Allah yang ngasih. Nah, sebab kalau bapak patokannya, ibu patokannya, kan kata guru itu kalau baca 1000 nanti rezeki kita gampang luas. Ada protes, guru saya udah ya setahun lebih ngamalin tapi masih begini-begini juga. Tuh begitu. Jadi yang disalahin apanya jadinya? Selawatnya. Karena tingkatannya rendah, ukurannya cuma dunia. Dunia rendah Pak. Ya, dunia rendah. Siapa yang bilang dunia itu tinggi? Rendah. Ya, makanya jangan. Udah baca selawat aja. Ente udah benar baca selawat 1000 kali tiap malam. Udah, mohonnya sama Allah, ridho Allah. Ya, insya Allah. Ya, kalau Allah mau kasih gampang. Takutnya kecewa doang. Ya, dan minta kalau dikasih, wah bener nih, bikin semangat selawatnya, bikin kuat. Ente dikasih kuat dah tuh, yang satu nggak dikasih, bohong, bohong dah dikata. Paham nggak tuh gitu? Iya, jadi amalin baca selawat tiap malam 1000 kali, tapi niatnya lillahi ta'ala. Memang Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, semuanya udah Allah yang ngatur. Ya, kita selain aja. Kita jangan ngatur Allah. Emang kita siapa? Iya, udah Allah yang ngatur kita. Kita sebagai manusia, udah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang melindungi kita, cukup Allah yang menjaga kita, cukup Allah yang memelihara kita. Ya, Bapak Ibu gitu ya. Ya, amin ya. Jadi ya, jadilah kita sebagai manusia yang ikhlas. Qala Nabiyyu alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nasiba lil mura'ina min a'malihim syai'an illa hasratan wa nadamatan wa syaqawatan. Tuh, kata Nabi, la nasiba, tidak dapat bagian sedikit pun lil mura'in, bagi orang-orang yang di dunianya amalnya riya, min a'malihim, sebab amalan mereka syai'an, tuh kagak dapat sedikit pun. Kalau udah kata syai'an tuh, ya Allah, sedikit aja kagak, apalagi banyak. Jadi nanti di akhirat orang-orang yang riya itu menurut hadis ini tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari amalan mereka. Illa hasratan wa nadamatan wa syaqawatan. Kecuali hasroh, rugi, nadamah, nyesel, syaqawah, celaka. Ada nggak yang enak tuh? Coba cari. Hasrah enak nggak? Nggak enak. Rugi siapa yang mau? Nggak enak, rugi. Ya. Terus yang kedua nadamah, menyesal. Orang nyesel gimana? Aduh. Namanya nyesel tuh, kagak enak. Terus yang ketiga syaqawah, celaka. Ya, siapa yang mau celaka? Nah, na'udzubillah. Ya, jadi ini 3 nggak enak semuanya. Jadi mereka ya tidak mendapatkan apa-apa dari amalan-amalan mereka, kecuali 1 rugi, 2 menyesal, 3 celaka. Summa qala Nabi alaihi salam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yabna Adam, wahai anak Adam. Berarti kita nih manusia, kita semuanya anak Adam gak nih? Anak Adam. Ya, asalnya dari Nabiullah Adam dengan Siti Hawa, baru ini menjadi kita. Jangan kata Mas Darwis, ya, kata Mas apa? Darwin. Mas Darwin bilang bagaimana? Manusia asalnya dari kera. Jangan. Ya. Siapa yang bilang? Ya begitu. Kita mah jangan ngikutin Mas Darwin, jangan. Ya. Nah, begitu yang menyatakan manusia asalnya dari monyet. Tuh begitu, enak aja. Ya, kita ini dari Nabi Adam. Ya, asalnya dari Nabi Adam. Dari Siti Hawa turun terus ya. Tuh, kalau Nabi Muhammad nasabnya itu jelas
ya benar-benar itu dari ya langsung Nabi Adam alaihissalam. Nah sama kita juga begitu, cuma entah ya keturunannya dari mana, karena memang kadang-kadang kita nasab kurang kita pedulikan. Kadang-kadang kita disuruh nyari nasab kita sampai 7 nasab udah susah ya. 1 masih ketemu, 2 masih ketemu, 3 masih ketemu, 4 nah ini saya lupa udah kemana tuh begitu. Kalau bisa sampai 7 tawasul ya terus ya. Jadi kalau kita punya nasab sampai ke 7 tuh tawasul Bapak Saudara, Masya Allah ya. Jadi ternyata begitu ya. Jadi turunan kita tuh kalau bisa emang ya sampai terus ya. Nah begitu ya. Ya kalau orang Kampung Baru, orang Cidodol kan nasabnya masih sama itu. Iya, tuh begitu. Nurul Yakin sama At-Tohiri sama tuh. Di sana ada kuburnya Kong Haji Husen ya. Iya, Kong Haji Husin. Ya, di sini ada Kong Haji Dailun. Nah, begitu. Ketemu enggak dah? Ketemu, nyambung. Makanya orang Cidodol enggak boleh marahan sama orang Kampung Baru. Iya, orang Kampung Baru juga enggak boleh marahan sama orang Cidodol. Satu turunan. Nah, begitu. Iya. Nah, begitu. Ada lah namanya Nurul Yakin, ada namanya At-Tohiri, itu begitu. Makanya saya alhamdulillah nyambung terus dengan sebab nasab orang tua saya ya. Jadi alhamdulillah masih bisa nyambung gitu sama orang-orang Cidodol. Mudah-mudahan sampai saya mati ya. Nah begitu, saya Baihaqi terus masih nyambung terus ya. Dan ini harus kita ya lanjutkan ya begitu, sebab kita masih punya nasab yang sama. Nah seperti itu ya. Jadi dengan adanya pengajian seperti ini, Masya Allah, jadi silaturahimnya masih nyambung terus ya. Nah itu ya. Yang lain-lain juga masih ada keturunan dari mana? Dari guru gitu. Jadi bukan anak keturunan tapi anak keturunan dari guru gitu. Kita kan guru itu sama orang tua juga. Dulu orang-orang tua kita banyak yang ngajinya sama Kong Tohir. Ya seperti itu ya. Jadi otomatis kita akui kalau orang tua kita dulu pernah ngaji sama Kong Tohir, ya kita pun menjadi murid tidak langsung dari Kong Haji Tohir. Dan keturunannya sama di sini semuanya, Masya Allah ya. Jadi ya, itu ya semuanya insya Allah jadi untuk merekat tali silaturahim. Jadi asalnya ya anak Nabi Adam. Makanya Nabi manggilnya begitu, Yabna Adam, hei anak Adam. Tuh begitu. Wahai anak Adam, manusia maksudnya kita. Al-ikhlaso, al-ikhlaso. Tuh begitu. Al-ikhlaso, al-ikhlaso artinya apa? Ya, ayo ikhlas, ikhlas. Ya, jadi bacanya nasab, al-ikhlaso, al-ikhlaso. Ya, jadi artinya kita disuruh ya terus ya pegang keikhlasan, jangan sampai kita enggak ikhlas. Wa qala Nabi alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asgharu. Sesungguhnya yang paling saya takutkan dari apa yang saya takutkan yang menimpa umatku itu adalah syirik asghar. Ya, syirik asghar itu syirik kecil. Syirik kecil itu ya maksudnya apa? Ya, riya. Tuh, gitu. Jadi yang paling saya khawatirkan, kata Nabi nih, yang paling saya takutkan yang akan menimpa umatku syirik asghar. Sebab syirik ada 2, ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Atau dalam kajian kitab yang lain namanya asyirkul jali dengan asyirkul khafi. Begitu. Kalau syirkul khafi ya syirik, khafi riya. Kalau syirkul jali menyekutukan Allah, ya sama nih. Asyirkul asghar ya riya. Kalau asyirkul akbar menyekutukan Allah, kita sembah yaitu bukan sembah Allah, tapi ini kita menyembahnya Allah. Ya, kita menyembah Allah, sholat, tapi sholatnya bukan karena Allah, ya karena orang. Kita yang melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang kita lakukan apa itu bentuk sedekah ataukah apa saja, itu ternyata bukan karena Allah, karena ingin dipuji oleh orang atau ingin dilihat pamer sama orang. Nah itu namanya riya. Itulah yang dimaksud dengan asyirkul asghar.
itu yang Nabi paling khawatirkan yang akan menimpa umatnya, yaitu asyirkul asghar. Lalu mereka nih para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa sih bentuk syirik asghar itu? Qala an-nabi alaihissalam, maka Nabi bersabda, ar-riya. Jadi ketika para sahabat bertanya yang dimaksud dengan asyirkul asghar itu apa, ternyata jawabannya riya. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lahum kepada mereka, yauma yujazal ubadu bi'amalihim, pada hari kiamat itu hamba-hamba Allah nanti akan dibalas sesuai dengan amalan mereka. Tuh, dari semuanya nanti akan dibalas Bapak Saudara, amalan-amalan manusia, amalan kita semuanya di hari kiamat akan dibalas, dan Allah tidak akan berbuat zalim sedikit pun. Tuh, jadi tergantung niat kita. Ya, makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian kata Allah apa? Izhabu, silakan kamu pergi, ilal ladzina kuntum turauna lahum, kepada orang-orang yang dulu kamu beramal tapi kamu riya kepada mereka. Tuh begitu. Jadi Allah bilang begitu, pergi kamu ya manusia-manusia kepada orang yang dulunya kamu beramal tapi kamu riya kepada mereka itu. Cari dah tuh orangnya, ya minta pahala sama dia. Kira-kira mereka bisa nggak memberikan pahala? Ya nggak bisa. Yang memberikan pahala saat itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung kalau ada orang beramal itu ikhlas lillahi ta'ala, nanti dapat ganjaran pahala langsung dari Allah. Bagi mereka yang bilang, ya Allah, saya dulu berperang, saya tewas mati syahid. Di dalam salah satu hadis saya baca, kata Allah, bohong engkau. Tuh, nggak enak banget itu. Ya Allah, saya kan dulu mati ya syahid, tewas dalam berperang. Ya kata Allah, bohong. Ya Allah yang bilang bohong. Ya, kamu dulu berperang supaya dibilang berani. Tuh begitu. Supaya dibilang jawara. Nah, ya Allah, begitu. Ada orang macam-macam semuanya. Ya, itu kata Allah bohong, bohong, bohong. Nah, itu jangan sampai kita begitu tuh ya. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita supaya hati kita benar nih. Terus benar, ikhlas, ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus terakhir dibilang hal tajiduna fihim khaira, apakah kamu mendapatkan dari mereka itu kebaikan? Kira-kira kamu nanti dapat enggak kebaikan dari mereka? Ya, ini jawabannya pasti tidak. Kan ditanya tuh sama Allah, hal tajiduna, apakah kamu akan mendapatkan kepada mereka yang kamu cari dulu karena kamu riya, ya khairan, kebaikan? Mereka tidak akan memberikan nilai-nilai kebaikan karena semua manusia fakir. Manusia semuanya butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak ada dari manusia yang bisa memberikan sesuatu daripada ya apa yang kita minta, kecuali yang berhak memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup saya kira, nanti baru al-hadisul khamis wal isrun. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana wa
hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bisihha wassalama wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.